2 Agustus ini, nasib pelanjutan penerapan PPKM level 4 akan ditentukan. Sejak awal Juli lalu, pemerintah memutuskan untuk melakukan PPKM darurat Jawa Bali yang diikuti perubahan nama dan penyesuaian aturan menjadi PPKM level 4, mulai 25 Juli hingga 2 Agustus di seluruh provinsi. Target awal pemerintah pada penerapan PPKM darurat, kasus harian turun hingga di bawah 10.000. Tapi masih jauh panggang dari api. Angka kasus harian COVID-19 memang sempat menyentuh angka 28.000 pada 26 Juli, tapi melonjak lagi pada 27 dan 28 Juli dengan 45.000 dan 47 ribuan kasus, dan berangsur turun hingga di angka 30 ribuan kasus di awal Agustus ini. Namun faktanya, penurunan kasus harian COVID-19 dalam beberapa hari terakhir juga disebabkan oleh menurunnya jumlah tes. Jumlah tes sepekan terakhir paling tinggi tercatat pada 28 Juli, yakni 277.800 orang dengan jumlah temuan kasus tertinggi pula dalam sepekan, yakni 47.000 kasus. Dengan angka tes yang juga menurun hingga di kisaran 241.761 orang pada 31 Juli, jumlah temuan kasus pun terus menurun hingga 30 ribuan kasus. Yang juga mengkhawatirkan di penghujung masa PPKM level 4 ini adalah angka kematian yang masih di atas 1.500 orang per hari. Sejak 26 Juli, kasus kematian akibat COVID-19 selalu berada di atas 1.400 orang per hari. 27 Juli, Indonesia bahkan mencatatkan angka kematian tertinggi dengan 2.069 orang. Dan angka kematian ini tak kunjung turun, masih di kisaran 1.800 orang. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim PPKM level 4 di Jakarta efektif menekan penularan COVID-19 di ibu kota. Jumlah kasus aktif di Jakarta pun turun hingga 17.000. Angkanya apa? Terlihat itu, kasus baru turun. Kalau kasus baru turun artinya penularan dalam 2 minggu terakhir menurun sekali. Tanggal 16 Juli di Jakarta ada 113.000 kasus. Hari ini, akhir Juli, 2 minggu kemudian, 17.000. Bayangkan, turun 100.000 kasus aktif. Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Keputusan soal PPKM level 4 diperpanjang atau tidak, diturunkan levelnya atau dinaikkan, pemerintah harus memenuhi janji mempercepat penyaluran bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak. Kami menghimbau dan berharap bagi daerah yang sedang dalam pengetatan optimal, mungkin level 4, pertama kali yang harus diperhatikan itu adalah peran pemerintah dulu. Apa yang menjadi peran pemerintah? Memastikan bantuan stimulan, BLT, PKH, dan skenario bantuan yang lain itu tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Ini wajib nih. Karena apa? Agar sensitivitas masyarakat karena pembatasan itu mampu memahami ketika pembatasan itu dilakukan untuk kepentingan bersama atas nama kesehatan. Apapun tingkat pengetatan pembatasannya, disiplin protokol kesehatan adalah kewajiban setiap orang agar kita bisa lebih cepat terbebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.